Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7, Bahasa Indonesia kelas 13. Hari ini kami akan melakukan debat diskusi kelompok mengenai materi iklim harmonis umat beragama di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pertama sekali, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Sebagai moderator, perkenalkan nama saya Arif Abdillah Lubis dengan NIM 21090201. Perkenalkan nama saya Irena Anindra dengan NIM 2109020055. Perkenalkan nama saya Afifa Azahra dengan NIM 2109020011. Perkenalkan nama saya Angelina Simbolon dengan NIM 2109020044. Nama saya Seniati dengan NIM 210902017. Perkenalkan nama saya Mutiara Violanda Sinaga dengan NIM 2109020026. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami semua berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Randa Salianti, M.Hum, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 13. Baik, langsung saja. Kami akan menyampaikan materi kami pada siang hari ini. Kepada Irena Anindra, waktu dan tempat dipersilakan. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang dimiliki bangsa Indonesia tidak harus diseragamkan atau bahkan dilenyapkan. Semua perbedaan tersebut harus menjadi pengikat persatuan di Indonesia, bukan penghalang untuk bersatu dan bukan pula penghalang untuk hidup dalam keharmonisan. Perbedaan latar belakang suku, agama, dan budaya bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu dan bukan pula penghalang bagi kita untuk menjalin suatu hubungan. Diperlukan sifat toleran dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat. Sifat toleransi haruslah ditanamkan sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya mengaplikasikan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Keberagaman tentu saja akan melahirkan kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kelompok-kelompok ini dibagi berdasarkan jumlah anggotanya. Di Indonesia sendiri, suku Jawa merupakan suku yang mayoritas dan suku-suku lain seperti Tionghoa dan suku-suku kecil lainnya merupakan kelompok minoritas. Selain itu, dari segi keagamaan, penduduk yang beragama Islam merupakan kelompok mayoritas dengan presentasi sebanyak 87%, dan kelompok agama terkecil adalah Konghucu dengan presentasi sebanyak 0,05% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kehidupan di bangku perkuliahan juga tidak terhindar dari adanya kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Pada konteks ini diharapkan hal-hal yang berbau mayoritas dan minoritas bisa dihindari karena mahasiswa dan mahasiswi dianggap sebagai kaum intelek yang tidak menilai orang hanya dari latar belakang etnis, suku, bangsa, dan agama. Meskipun demikian, ternyata masih ada kejadian-kejadian intoleran yang terjadi di dunia perkuliahan. Masih banyak mahasiswa yang mengatasnamakan kelompoknya lalu mendiskreditkan mahasiswa lain yang bukan bagian dari kelompoknya. Contoh sederhananya adalah dengan mengejek logat berbicara orang lain yang terpengaruh bahasa daerahnya. Untuk mencegah hal-hal ini, perlu ditanamkan kembali semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam benak masing-masing mahasiswa. Untuk itu, setiap universitas dapat membuat kurikulum yang berisi mata kuliah kewarganegaraan agar mereka kembali sadar bahwa
kemajumukanlah yang membentuk identitas negara Indonesia. Selain itu, yang paling penting lagi adalah bagi para mahasiswa untuk memahami sendiri dan sadar akan segala sesuatu yang berkaitan dengan pluralisme dan nilai toleransi. Bila mahasiswa sendiri sudah tidak memiliki keinginan untuk menghargai teman-teman yang memiliki latar belakang, etnis, suku, bangsa, dan agama yang lain daripadanya, maka akan sia-sia saja semua pendidikan dan nilai-nilai toleransi yang dicoba untuk ditanamkan pada dirinya. Mahasiswa harus menerima fakta bahwa mereka hidup dan tinggal di sebuah tempat bernama Indonesia yang memiliki keragaman yang luar biasa dan harus dengan sepenuh hati menerima dan merangkul mereka yang berbeda dari mereka dan tidak membeda-bedakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afifah. Beberapa sikap yang perlu dilakukan oleh mahasiswa agar toleransi berjalan di lingkungan. Yang pertama adalah berteman dengan semua orang tanpa pandang bulu. Selain menimba ilmu di perkuliahan, mahasiswa juga harus gencar dalam mencari teman ataupun relasi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Dalam dunia kampus, perdebatan maupun diskusi merupakan kegiatan yang wajib terjadi di lingkungan mahasiswa, hingga muncul kebiasaan buruk yang terjadi dalam forum diskusi, yaitu banyak orang yang kerap memotong pembicaraan orang lain yang sedang menyampaikan pendapatnya. Tentu hal ini mengundang perselisihan antar mahasiswa yang mengikuti forum diskusi. Untuk itu, kita perlu membiasakan diri agar mendengarkan pendapat dari seorang terlebih dahulu, walaupun pendapat kita berbeda. Yang ketiga, mengutarakan apresiasi dan kritik sewajarnya. Pro dan kontra dalam suatu diskusi itu sangatlah lumrah. Semua peserta diskusi dapat mengutarakan pendapat dan kritiknya secara bebas tanpa harus dihakimi oleh lawan bicara. Yang keempat, belajar mengurangi menilai seorang tanpa mengenalnya terlebih dahulu. Setiap orang berhak menilai suatu sifat seorang dan tidak ada larangan baginya untuk berpendapat. Akan tetapi, kita seringkali menyimpulkan suatu tindakan seorang dapat dihubungkan pada beberapa faktor seperti ras, suku, kepercayaan, dan juga pendapatnya yang berbeda dari kita. Padahal belum tentu faktor-faktor itu berkaitan dengan sikap seseorang. Tindakan-tindakan ini secara tidak langsung menciptakan perselisihan yang membuat perpecahan dapat terjadi pada lingkungan mahasiswa. Terciptanya harmonis merupakan rasa yang paling indah yang dapat dinikmati di tengah perbedaan dan keberagaman umat beragama, suku, ras, dan status manusia. Kampus merupakan tempat di mana kumpulnya semua insan cendekiawan dari seluruh penjuru dunia. Keberagaman tercipta di setiap sudut di lingkungan perkuliahan, tak jarang menciptakan perbedaan-perbedaan yang menimbulkan perselisihan antar umat manusia. Untuk itu, toleransi dan gotong royong perlu menjadi kegiatan sehari-hari dalam lingkungan perkuliahan agar terciptanya kerukunan dan kedamaian. Terciptanya perilaku yang harmonis antar umat beragama di lingkungan perkuliahan menjadi manfaat bagi mahasiswa, baik dalam menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong, sukarela, rasa manusia, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi. Dapat membina hubungan sosial yang baik dengan sesama mahasiswa antar agama. Dengan eratnya tali silaturahmi antar umat beragama dapat diartikan sebagai solidaritas dan kerjasama di tengah perbedaan yang agama. Selain itu, sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi toleransi dapat memberantas perselisihan yang ada antar penganut kepercayaan. Tentu hal ini menciptakan kedamaian, ketenangan, dan keharmonisan dalam menjalankan kehidupan di dunia perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat fokus dalam menimba ilmu dan mencari berbagai pengalaman sesuai tujuan ketika ia memilih untuk masuk ke dunia perkuliahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Yang dapat kami sampaikan dari tim penyaji. Selanjutnya, kami akan memberikan waktu dan tempat kepada kelompok pembanding untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, perbandingan, ataupun pertanyaan atas materi yang diangkat pada siang hari ini. Kepada kelompok pembanding, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Saya, Natasha Putri, ingin bertanya, apakah keragaman beragama menjadi penghambat untuk menjalin pertemanan di lingkungan perkuliahan? Baik, pertanyaannya akan kami simpan. Selanjutnya, apakah ada dari kelompok pembanding yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Siregar. Saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu bagaimana sikap mahasiswa yang seharusnya dalam menanggapi setiap perbedaan, baik itu perbedaan dalam agama, suku, ras, dalam dunia perkuliahan. Terima kasih.
Baik, kembali kami simpan pertanyaan dari Kak Nadia. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, moderator. Ya baik, silakan. Pertanyaan saya, bagaimana cara mahasiswa menghargai perbedaan pendapat antara sesama teman? Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, kalau begitu, kami dari kelompok penyaji akan segera menjawab pertanyaan dari kelompok pembanding. Tolong memberi waktu kami 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Untuk jawaban soal yang pertama akan dijelaskan atau akan dijawab oleh Saudari Angel. Kepada Saudari Angel dipersilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan langsung menjawab saja pertanyaan pertama. Pertanyaannya yaitu, apakah keberagaman beragama menjadi penghambat untuk menjalin pertemanan di lingkungan perkuliahan? Jawabannya tentu saja tidak. Jika setiap mahasiswa menanamkan nilai toleransi, saling menghargai dan menghormati, dan juga saling menghargai perbedaan yang ada, maka keberagaman itu akan menjadi penguat dalam pertemanan. Sekian jawaban saya. Apakah jawaban saya dapat diterima? Iya, saya terima. Terima kasih, Angelina. Baik, karena Saudari Natasha juga sudah puas dengan jawaban dari Saudari Angel, maka kita akan lanjut ke soal yang kedua yang akan dijawab langsung oleh Seniati. Seniati, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Mahasiswa adalah makhluk individu dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Berada di lingkungan mahasiswa membuat kita sering bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari asal daerah, kepercayaan, hingga karakter seseorang. Sebagai seorang mahasiswa, toleransi juga diperlukan untuk bersosialisasi sehingga mendapatkan perasaan saling menghormati dan menghargai antar sesama mahasiswa. Adapun sikap kita sebagai mahasiswa yaitu 1. Menghargai perbedaan terhadap bahasa daerah. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan teman yang memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan kita. 2. Berteman dan berbuat baik terhadap semua teman yang ada di lingkungan kampus tanpa memandang suku dan budayanya. Yang ketiga, tidak mengolok-olok teman dengan aksen atau bahasa yang khas. Bagaimana? Apa jawabannya bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih, Seniati. Ya, sama-sama. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir, sekaligus yang akan menutup diskusi kita pada siang hari ini. Kepada Saudari Mutiara, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara mahasiswa menghargai perbedaan pendapat antar sesama teman. Nah, di sini mungkin ada beberapa sikap yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa agar toleransi tetap berjalan antar sesama teman. Yaitu yang pertama, yaitu berteman dengan semua orang tanpa pandang bulu. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, mengutarakan apresiasi dan kritik sewajarnya. Yang keempat, belajar mengurangi menilai seseorang tanpa mengenalnya terlebih dahulu. Bagaimana, Pola? Baik, saya terima jawabannya. Baik, dengan ini berakhirlah diskusi kita pada siang hari ini. Akan ditutup kembali oleh Saudara Nicholas Yosef Lorenzo. Kepada Nicholas, waktu dan tempat dipersilahkan untuk memberikan kesimpulan di diskusi kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada moderator tim penyaji atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menarik kesimpulan dari diskusi kita yang telah terjalin pada sesi tanya-jawab tadi,
Kita sebagai mahasiswa penerus estafet negara ini tentunya sangat memerlukan sikap intoleransi, terutama di masa depan mahasiswa memerlukan sikap tenggang rasa dalam memimpin Indonesia. Keberagaman yang ada di negara ini sangat perlu diperkuat agar tidak timbul rasa etnosentrisme. Keberagaman yang ada menuntut mahasiswa menjadi generasi yang lebih baik, sehingga tongkat estafet yang diberikan kepada mahasiswa saat ini bisa kita lanjutkan ke generasi berikutnya. Kami dari kelompok 7 berharap kita sebagai mahasiswa di masa depan bisa menjadi generasi yang lebih baik dalam meneruskan bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih Saudara Nicholas. Berakhirlah diskusi kita pada siang hari ini. Akhir kata saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti diskusi kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.